Kultivator Yuan memanggil tongkat batu giok yang bersinar dalam cahaya perak sebelum menuju ke kabut racun. Yang lain mengikuti. Kultivator Yuan mengerahkan tongkatnya ke tepi kabut dan mengucapkan mantra. Kemudian gelombang perak melesat ke arah kabut, mendorongnya menjauh dan sangat menipiskannya. Pria besar itu kemudian menggunakan teknik penerangan tubuh sebelum bergegas masuk dengan yang lain menggunakan teknik mereka sendiri untuk memasuki lembah. Setengah hari kemudian di kedalaman lembah segudang racun, cahaya perak menyala-nyala di udara, diikuti oleh ledakan bola api besar. Dengan setiap ledakan, lusinan serangga beracun yang dipanggang jatuh dari udara. Menyusul kenaikan suhu yang sangat besar, lautan api kecil langsung naik dari tanah dan mengubah serangga menjadi abu. Bayoyi mendecakkan lidahnya dan berkata, "Kontrol Taosan atas teknik sihir api telah mencapai kesempurnaan. Jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki atribut api, tidak ada yang berani mempertanyakannya." "Ini hanya hasil dari latihan," jawab Hani dengan acuh tak acuh. "Ketika kultivasi saya masih rendah, saya memiliki ketertarikan untuk menggunakan bola api." Kemudian cahaya perak menerangi daerah itu, dan kelompok kultivator jiwa baru lahir menjadi terlihat saat mereka berjalan melalui lautan api yang memudar. Hani mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan tiba-tiba berhenti dengan cemberut. Sementara lautan api menipiskan kabut beracun, itu samar-samar mengungkapkan sesuatu di kejauhan. Sebelum dia bisa melepaskan indera spiritualnya, Kultivator Yuan mengarahkan tongkat sihirnya dan menyalakannya dengan cahaya perak, sepenuhnya menerangi area di depan mereka. Ketika Hani melihat dengan jelas ke dalam kabut, dia merasakan nafasnya menjadi dingin. 100 meter di depan mereka, ada jurang raksasa, setidaknya selebar 300 meter dengan dasar yang tak terlihat. Ada juga angin yin hitam yang sesekali meledak dan menyebarkan kabut beracun di dekatnya. Terlepas dari Hani dan Bayoyi, yang lain sudah ada di situ. Mereka tidak tampak sangat terkejut karena angin yin masih terlihat sangat kejam. "Ini adalah pintu masuk ke Gua Yin Yang. Semuanya mari kita lihat." Mengikuti kata-kata pria tua itu, mereka berjalan ke sisi jurang dan membungkuk. Jurang itu memiliki dalam yang tak terduga dan berisi pusaran angin yin yang pekat dan berfluktuasi. Lolongan dan raungan hantu bisa terdengar dari dalam. Tatapan Hanli kemudian berbalik ke dinding dan melihat bahwa itu adalah kristal berkilau, tampak seperti lapisan es yang tebal. Setelah Pak Tuafu memandangi jurang yang sangat besar, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Ini hanya angin yin biasa, tetapi begitu kita mencapai kedalaman 1 kilometer, angin yin yang mengguncang jiwa akan mulai muncul. Bahkan kita tidak akan bisa bertahan lama melawan mereka. Itulah sebabnya aku membawa mutiara violet. Itu akan sangat mengurangi tingkat ancaman terhadap kita. Namun jumlah angin yin yang mengguncang jiwa akan sangat berbeda tergantung pada lokasi Anda di gua. Mengingat pengalaman kita, Anda semua pasti sudah tahu untuk berhati-hati." Setelah dia melambaikan tangannya, dia mengeluarkan bola ungu seukuran kepalan tangan. Hani dengan hati-hati melihatnya segera setelah itu muncul. Tetapi ketika dia menyentuhnya dengan indera spiritualnya, penglihatannya tiba-tiba kabur. Dan dia merasa bingung, seolah-olah jiwanya hendak terbang keluar dari tubuhnya. Dia sangat ketakutan, tetapi tubuhnya mulai mengedarkan teknik perkembangan hebat atas kemauannya sendiri. Sensasi dingin kemudian memenuhi pikirannya, mengembalikan inderanya kembali normal. Ekspresi Hani tetap tenang, tapi hatinya sangat khawatir. Seperti yang diharapkan dari harta tanda tangan Sekte Jalan Iblis. Itu benar-benar aneh. Saat pikiran itu terlintas dalam pikirannya, dia menoleh untuk melihat Kultivator Yuan dan Bayoyi. Mereka terus-menerus menggerakkan mata mereka, dan wajah mereka menjadi tidak sedap dipandang. Tidak diketahui apa yang mereka gunakan untuk membebaskan diri dari efek menyihir mutiara. Mengabaikan akibat dari keingintahuan ketiganya, Pak Tuafu mengangkat mutiara di tangannya dan mulai menggumamkan mantra. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan melintas dan cincin cahaya tidak jelas muncul, meliputi area seluas 100 meter di sekitarnya. Di bawah pengaruh cahaya ungu, Hani dan 4 lainnya tiba-tiba merasakan kekuatan angin iblisin berkurang lebih dari setengahnya. Kultivator Yuan menyingkirkan tongkat gioknya dan berkata, "Mutiara violet jelas layak untuk reputasinya." Dengan mutiara dipegang di satu tangan, Pak Tuafu memanggil kabut cahaya ungu merah di tangan lainnya. "Tidak ada gunanya memuji itu sekarang. Tidak akan sampai lebih dalam lagi, Anda akan lebih tahu kemampuannya. Ayo pergi."
Kemudian cahaya hijau menyala dari tubuhnya dan dia jatuh ke jurang. Yang lain mengikutinya dan melepaskan harta pelindung mereka sendiri sambil tetap menjaga di dalam cincin cahaya ungu. Kultivator Yuan merilis tablet batu giok gelap. Bayoyi memanggil pedang kristal. Wanita berjubah hitam mengambil perisai hitam pekat. Dan Hanli meludahkan beberapa pedang emas. Kemudian kelompok bersinar dengan cahaya dan turun ke jurang. Mereka segera ditelan oleh pusaran hitam pekat dan lingkungan mereka kembali normal. Ada 8 kultivator di atas sebuah danau kecil di Nanjiang. Semuanya mengenakan gaya pakaian yang berbeda dan mendengarkan sosok berpakaian hitam di depan mereka. Orang-orang ini adalah para pemimpin klan Ye yang telah berkumpul di istana kekaisaran beberapa bulan sebelumnya. Eksentrik dengan kepala besar itu berdiri dengan sosok bergoyang di antara mereka. Di sisinya berdiri kultivator setengah baya berwajah persegi. Dan di belakangnya adalah iblis penatua dengan kedok wajah Hanli. Dia saat ini mendengarkan kultivator berpakaian hitam dengan ekspresi tenang. Karena kultivator berpakaian hitam memiliki kultivasi yang jauh lebih rendah, dia memperlakukan para tetua tahap jiwa baru lahir dengan sangat hormat. 400 tahun yang lalu, klan Ye kita menemukan tablet batu yang hancur dari zaman kuno. Dari situ, kami menemukan perkiraan keberadaan Gunung Kunwu. Disinilah rencana kami mulai terbentuk. Gedung ini dikenal sebagai tanah suci para kultivator pada zaman kuno. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka menggunakan kemampuan besar mereka untuk menenggelamkannya ke tanah. Apalagi banyak kultivator kuno yang tinggal di gunung. Orang zaman dulu telah menyegel 2 harta karun surgawi di sampingnya. Jika klan Ye kita mampu mendapatkan harta ini, kekuatan kita akan berlipat ganda, dan kita akan mampu melawan sekte-sekte agung jalan benar dan iblis. Lebih dari 100 tahun terakhir, kami telah mengirim banyak murid klan kami ke mayoritas jin besar, sebelum akhirnya menemukan daerah yang tercatat dalam pecahan hancur di bawah danau ini. Kami telah memanggil Grandmaster pembentukan klan kami untuk membubarkan pembatasan. Karena masalah ini sangat penting, maka hal itu di bawah pengawasan langsung dari kakek tua, dan hanya beberapa orang yang diberitahu. Kultivator berpakaian hitam berhenti. Pembatasan kuno ini jauh lebih mendalam daripada yang kita bayangkan. Dengan setiap lapisan tersebar di area seluas 50 km. Selusin Grandmaster Formasi telah menghabiskan lebih dari 100 tahun sebelum akhirnya meneliti metode untuk membubarkan segel. Dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi, kita akan berusaha mengubah batasan dan membersihkan segalanya. Namun proses penghancuran pembatasan merupakan upaya besar. Itu mengkonsumsi sejumlah besar bahan dan membutuhkan sejumlah besar formasi mantra untuk ditempatkan. Tetapi yang paling penting, proses itu juga membutuhkan bahan yang sangat langka. Bahan-bahan ini pelan diperoleh dengan hati-hati dan tindakan kami sangat tersembunyi. Lagi pula, jika kita membiarkan masalah ini diketahui, kesempatan akan diambil dari kita. Seiring waktu, formasi mantra pemecah batasan telah secara bertahap diterapkan. Dan sekarang proyek ini diambang penyelesaian. Grandmaster pembentukan mantra klan hanya akan membutuhkan 1 bulan lagi sebelum formasi akhirnya ditempatkan. Ketika saatnya tiba, kita akan membuat formasi penyembunyian berskala besar dan sepenuhnya menekan Guntur setelah melanggar batasan. Kemudian para tetua akan bisa memasuki Gunung Kunwu dan merebut harta karun itu. Setelah dia selesai berbicara, kultivator berpakaian hitam berdiri ke samping dan tetap diam. Gunung Kunwu itu tujuan kita, tidak terbayangkan. Saya awalnya percaya itu adalah rumah kultivator kuno. Jadi hanya sesuatu yang mistis seperti Gunung Kunwu yang akan memiliki harta karun surgawi. Untuk sementara waktu, para kultivator tidak bisa membantu, tetapi bergumam di antara mereka sendiri dengan kegembiraan yang tidak tertutup. Kecuali eksentrik dengan kepala besar, kultivator setengah baya berwajah persegi dan iblis penatua. Ekspresi kultivator berwajah persegi tenggelam dan dia mendengus. Jangan terlalu bersemangat dulu. Mematahkan formasi hanyalah langkah pertama dalam memperoleh harta. Jika itu sangat sederhana, mengapa saudara ketiga kita menyuruh kita berkumpul di sini dan meminta paman ketujuh kita memberikan bantuannya? Selanjutnya, saudara ketiga kita akan terlambat sekitar 1 bulan sebelum bergabung bersama kita. Dia harus menghindari mata-mata itu. Penatua klannya dalam jubah Daois tidak bisa tidak bertanya,
Dari kata-kata saudara kedua, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Gunung Kunwu? Kultivator berwajah persegi menjawab, lebih dari sekedar salah, mungkin saja kita tidak akan kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang penatua yang mengenakan jubah Konfusianisme berteriak. Paman ketujuh dan saudara ketiga sama-sama kultivator agung. Bahkan pembatasan yang lebih hebat seharusnya tidak dapat membahayakan mereka. Kalau saja itu begitu sederhana. Kultivator berwajah persegi dengan muram berkata, pikirkan tentang itu. Gunung Kunwu adalah tanah suci bagi para kultivator kuno. Mengapa mereka menyegelnya bersama dengan dua harta karun roh surgawi? Siapa yang tahu rahasia dan bahaya mencengangkan apa yang mengintai di dalam? Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Eksentrik terkekeh dan berkata, sudah cukup untuk sekarang. Itu hanya kemungkinan terburuk. Mungkin ada beberapa alasan lain yang terpaksa mereka lakukan. Anda tidak perlu khawatir, tetapi Anda harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Dan jika sesuatu terjadi, saya tidak akan membiarkannya. Dengan mengatakan itu, kecemasan di wajah para kultivator telah hilang. Kemudian, kultivator berwajah persegi berbalik untuk melihat iblis penatua yang menyamar di belakangnya dan berkata, Penatuahan, Anda cakap dalam banyak catatan kuno. Kami akan sangat membutuhkan bantuan Anda saat kami masuk. Tenang, kami telah menemukan dua artefak jahat. Setelah masalah ini selesai, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Iblis penatua dengan tenang mengangguk. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk artefak iblis itu. Bagus, lanjutkan. Semuanya ikuti aku ke dasar danau. Meskipun daerah ini terpencil, kita harus berhati-hati. Jika seorang kultivator yang lewat melihat kita, itu akan berpotensi menyebabkan masalah. Dengan mengatakan itu, pria berwajah persegi bersinar dengan cahaya dan menyelam. Satu demi satu yang lain mengikuti. Dalam sekejap mata, mereka menghilang, hanya meninggalkan riak di danau dan angin sepoi-sepoi. Ribuan kilometer jauhnya, Hani dan rekannya telah mengalami sedikit masalah. Di bawah perintah mental Hanli, bola cahaya kuning keluar dari tubuhnya dan dengan mudah menghancurkan hantu Yin yang bertanduk. Kemudian cahaya kemasan menyala di sekelilingnya dan memotong dua hantu di dekatnya, menyebarkan tubuh mereka menjadi asap. Dia mengalihkan pandangannya ke Pak Tuafu dan yang lainnya. Mereka saat ini menggunakan harta sihir mereka untuk menjatuhkan hantu lain. Meskipun hantu-hantu ini kecil dan ramping, mereka tanpa henti dan ganas. Handi tampak tidak senang saat melihat ini. Setelah kultivator Yuan merobek hantu dengan jentikan api hijau, dia berkata, Saudara Fu, kita telah bepergian selama beberapa hari sekarang, tetapi kita masih belum menemukan jejak kuda Umbrayin. Dan sementara hantu tingkat rendah ini lemah dan liar, berurusan dengan mereka menghambat kemajuan kita. Hani juga merasakan hal yang sama tentang itu. Pak Tuafu menjawab, tidak perlu cemas saudara Yuan, gua ini besar dan kuda sangat terampil dalam penyembunyian. Adapun hantu-hantu ini, mereka dihancurkan dengan sedikit usaha. Selama kamu sesekali mengisi kekuatan sihirmu dengan batu roh, kita akan bisa bertahan cukup lama. Bayoyi melirik ke sekelilingnya dan menghela nafas. Sementara itu benar, menghalangi angin Yin yang mengguncang jiwa sudah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir. Dengan kultivasi kita saat ini, kita hanya dapat bertahan selama 2 bulan lagi. Mereka saat ini berada di lorong besar yang tingginya 100 meter. Dinding-dinding berkelap-kelip dengan es yang membeku, dan angin hitam jauh lebih rapat daripada di pintu masuk yang terus berputar di dekatnya. Ratapan mereka cukup untuk menginspirasi rasa takut. Tetapi ketika angin memasuki kisaran cincin cahaya mutiara violet, mereka sangat melemah. Meski begitu, Hani dan rekan-rekannya mempertahankan cahaya menyilaukan di seluruh tubuh mereka, tidak berani membiarkan angin membuat kontak sedikit pun. Gerombolan hantu kecil tanpa henti bermanifestasi dari akumulasi Yin-Qi dan menyerang mereka seperti ngengat kenyala api. Dalam cahaya dingin, yang terakhir dari gelombang hantu saat ini dibelah oleh pedang terbang Bayoyi, membersihkan jalan untuk saat ini. Kemudian harta sihir mereka ditarik ke sisi mereka saat mereka melayang ke depan. Badai angin Yin di dalam gua menghalangi indera spiritual mereka untuk melihat jauh, dan tanpa melihat, mereka tidak berani tergesa-gesa. Kalau tidak, mereka akan bisa mencari melalui gua hanya dalam hitungan hari. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, angin Yin di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi kekerasan ketika mereka muncul di persimpangan jalan, satu lorong besar dan dua yang lebih kecil.
Kilatan dingin melintas dari mata Hanli dan dia berkata, "Lorong lain. Ini tidak akan berhasil. Jika kita harus melakukan perjalanan melalui banyak jalur, kita tidak akan dapat mencari melalui semua gua dalam 2 bulan. Kita harus berpisah." Kultivator Yuan menatap mutiara di tangan pria tua itu dan menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu mutiara violet. Tanpa pelindungannya, menghalangi angin yang mengguncang jiwa akan memakan terlalu banyak kekuatan sihir. Jumlah waktu yang kita dapat tinggal di gua akan sangat berkurang. Tanpa perasaan, Pak Tuafu berkata, "Jika ini masalah mutiara, saya bisa mengkonsumsi sedikit esensi darah untuk memberi Anda perlindungan mutiara sementara. Selama angin tetap konstan, perlindungannya seharusnya bisa bertahan sekitar seminggu. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk melihat jauh ke dalam setiap bagian. Tetapi kita perlu cara untuk menemukanmu lagi setelah cahaya mutiara violet menghilang. Kita harus meninggalkan bekas kekuatan sihir pada kita semua, agar kita dapat menemukan satu sama lain." Bayoyi lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Meskipun tidak terlalu mungkin, apa yang akan kita lakukan jika salah satu dari kita bertemu hantu tingkat tinggi?" Kultivator Yuan mendengus dan berkata, "Jika itu adalah hantu yang tidak dapat ditangani oleh kultivator pertengahan jiwa baru lahir, itu harus menjadi raja hantu. Tapi ini bukan dunia bawah yin sejati. Bagaimana mungkin sedikit yin qi dapat menghasilkan sesuatu pada tingkat itu? Hanya akan ada beberapa hantu kuat di kedalaman gua. Yang dikabarkan di sini hanyalah legenda. Tidak ada yang melihatnya secara pribadi. Selain itu, kita harus mengambil resiko apapun. Setelah periode angin yang lemah berakhir, kita tidak akan lagi bisa tetap di sini." Ketika Pak Tuafu dan wanita berjubah hitam mendengar ini, mereka bertukar pandang dan mengungkapkan sedikit keraguan. Awalnya, mereka tidak berpikir untuk berpisah untuk menjaga keselamatan mereka. Tetapi ada jauh lebih banyak lorong di Gua Yin Yang daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Jika mereka tidak berpisah, sangat mungkin mereka akan kembali dengan tangan kosong. Bayoyi merenung sejenak dan tidak menentang. Tampaknya dia menemukan kata-katanya dapat diterima. Pak Tuafu akhirnya mengambil keputusan dan berkata, "Baiklah, kami akan mengikuti saran Anda. Tetapi setiap orang harus berhati-hati. Jangan bepergian dari jarak 3 hari dari saya, atau Anda tidak akan dapat mengisi ulang cahaya pelindung tepat waktu." Hani memandang lorong tengah dan berkata, "Jangan khawatir, terowongan ini pasti akan menjadi jalan utama ke bawah. Dan terowongan cabang seharusnya tidak terlalu panjang. 3 hari seharusnya lebih dari cukup bagi kita untuk mencari melalui mereka." Pak Tuafu kemudian meludahkan kabut esensi darah ke mutiara violet, menyebabkannya melonjak. Dia kemudian memukulnya dengan serangkaian segel mantra dan mengulurkan tangan ke mutiara dengan tangannya yang bebas, memanggil bola cahaya ungu yang mempesona. Dengan cahaya di tangan, dia menyapu mata para anggota kelompok dan melemparkannya ke arah junior perempuannya. Dengan kilat, bola cahaya menghilang ke tubuhnya dan cincin kecil cahaya ungu mengelilinginya. Ketika yang lain melihat bahwa teknik itu efektif, mereka merasa nyaman dan menyuruh orang tua itu melakukan hal yang sama kepada mereka. Kemudian setelah mereka menempatkan tanda kekuatan sihir satu sama lain, mereka terbagi menjadi 3. Pak Tuafu secara alami berpasangan dengan junior perempuannya, dan mereka bergegas menyusuri lorong tengah. Adapun kultivator Yuan dan Hanli, mereka memutuskan untuk mengambil jalur kiri dan kanan masing-masing. Bayoyi adalah orang terakhir yang memutuskan dan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti setelah Hanli. Ketika Hani merasakan dia mengikutinya, dia melambat untuk membiarkannya menyusul, lalu melakukan perjalanan bersama berdampingan. Sepanjang jalan dia bertanya, apakah saudara Han merasa bahwa Gua Yin Yang tidak memenuhi reputasinya? Mereka mengatakan bahwa setelah masuk, seseorang akan menemukan diri mereka dalam bahaya yang ekstrim. Tetapi kita tidak menemukan apapun yang menjadi masalah, selain dari angin yang menggetarkan jiwa itu. Apakah rumor itu dilebih-lebihkan? Hani agak terkejut dengan pertanyaan itu, dan menjawab sambil tersenyum. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang tempat ini, aku yakin itu pantas disebut sebagai salah satu dari 7 tempat paling berbahaya di jin besar. Rekan Daoisbai, jangan lupa bahwa angin yang mengguncang jiwa ini begitu keras, sehingga jika seorang kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir masuk, itu saja pasti akan merobeknya berkeping-keping. Bahkan dengan harta pelindung,
dan bisa dikatakan kita aman hanya karena cahaya pelindung mutiara violet. Belum lagi kita hanya menemui tingkat rendah dari hantu Yin selama beberapa hari terakhir. Saat kita masuk lebih dalam, Yin Qi akan jauh lebih padat dan akan menghasilkan hantu yang lebih keras. Kata-kata saudara Han masuk akal, namun saya masih merasa agak ragu. Ih, hantu Yin akan datang. Saat Bao Youyi berbicara dengan Han Li, 8 hantu Yin tiba-tiba muncul dari angin di dekatnya, dan dengan ganas berubah ke arah mereka. Dalam kilatan cahaya biru dan emas, hantu-hantu Yin dieksekusi dengan bersih. Kemudian keduanya perlahan melangkah maju, tetapi setelah setengah hari mencari, mereka tidak menemukan apapun. Saat keduanya hendak kembali, angin Yin yang kencang tiba-tiba bertiup melewati mereka dengan fluid dingin yang menusuk. Apa ini? Bao Youyi berkata dengan kaget. Hani mengerjap dan menjawab, itu terdengar seperti mayat yang dimurnikan. Seharusnya itu berasal dari hantu tingkat tinggi. Mayat halus, bagaimana peluangnya? Bao Youyi berkata dengan alis terangkat. Keduanya kemudian mendekati sumber suara tanpa rasa takut. Setelah berbelok di tikungan, mereka mendapati diri mereka berada di pintu masuk ke sebuah gua yang tingginya 10 meter. Itu melolong tanpa henti dengan angin yang sangat keras dan suara samar peluit hantu bisa terdengar di dalam. Ih, apa itu? Bao Youyi melirik ke dalam dan melihat sesuatu yang tersegel di dalam es yang berkilauan. Dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan bola api seukuran kepalan tangan. Dengan ledakan tiba-tiba, api merah melelehkan es untuk mengungkapkan bentuk sebenarnya dari objek itu. Itu adalah pedang terbang biru yang tertancap di tengah dinding. Tetapi dalam sekejap es mencair, pedang terbang yang hidup mulai bersinar dengan cahaya redup dan mengeluarkan cincin yang jelas. Kemudian mulai bergetar, seolah-olah berusaha melepaskan diri. Bao Youyi kagum dengan pemandangan itu, dan dengan lambaian lengan bajunya melepaskan seikat api merah tua. Dengan bara yang berkedip-kedip di udara, itu membungkus pedang dan menariknya ke tangannya. Mata Bao Youyi menyapu pedang dan melambaikannya dengan satu tangan, menghasilkan beberapa cahaya pedang sepanjang 1 kaki yang menebas dinding es, meninggalkan tanda yang dalam di belakang. Ekspresi Hani berubah ketika dia melihat ini. Dia memutar pedang beberapa kali dalam pemeriksaan dan mengungkapkan jejak keraguan setelah tidak menemukan tanda-tanda yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun sifat spiritual tidak menghilang, majikannya pasti menghabiskan cukup banyak upaya dalam menciptakan ini. Dari kekuatannya, itu seharusnya milik seorang kultivator formasi inti. Tapi itu sendiri aneh. Seorang di level itu seharusnya tidak bisa mencapai tempat ini. Bisakah aku melihatnya? Hani bertanya. Tidak perlu sopan, silahkan. Bao Youyi tersenyum manis dan kemudian mengirim pedang terbang ke Hani dengan jentikan jarinya. Hani mengeluarkan tangan ke pedang dan membawanya ke tangannya. Setelah memeriksanya sebentar, dia mengerutkan kening. Apakah saudara Han menemukan sesuatu? Bao Youyi ingin tahu bertanya. Tubuh pedang itu murni dari esensi kristal biru. Itu sama sekali bukan keputusan yang bijaksana. Jika dicampur dengan bahan lain, mungkin akan lebih baik. Namun metode penyempurnaan ini tidak dikenal secara luas puluhan ribu tahun yang lalu, dan tanda-tanda jimat dekoratif pada pedang agak lama. Sementara penguasa pedang bukanlah seorang kultivator kuno. Mereka masih berasal dari zaman yang sudah lama berlalu. Pengetahuan mendalam saudara Han dalam penyempurnaan alat benar-benar mengejutkan. Bao Youyi berseru. Tidak banyak. Aku hanya membaca beberapa arsip perbaikan pedang secara kebetulan. Dia berbalik untuk melihat ke dalam gua dan dengan tenang berkata, bagaimana kalau kita masuk ke dalam dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa didapat? Iya, ayo pergi. Bao Youyi mengangguk setelah hanya beberapa pemikiran dan merilis payung putih berkilau. Lalu dia berjalan ke gua dan memimpin jalan. Hani tersenyum dan menunjuk ke beberapa pedang terbang di atasnya, membuat mereka berubah menjadi penghalang cahaya keemasan sebelum dia mengikutinya. Gua itu gelap gulita, dan hanya suara angin dan peluit samar dari dalam yang bisa didengar. Hantu itu tampaknya telah menemukan keduanya ketika suara peluit memekakkan telinga. Karena tempat ini tidak terlalu besar, itu seharusnya mudah untuk ditangani, gumam Han Li. Dia mengangkat tangannya dan memanggil batu bulan putih berkilau. Setelah dia memukulnya dengan jimat, batu itu bersinar dengan cahaya dan menyinari lingkungan mereka. Karena angin Yin yang menghalangi, daerah yang jauh redup dan tidak jelas.
Ketika mereka berada 200 meter lebih dalam ke dalam gua, mereka melihat pintu masuk lain yang samar-samar melepaskan cahaya hijau. Hani dan Bayoi saling melirik satu sama lain. Semua gua yang mereka lewati sampai sekarang adalah tambang biji yang habis tanpa kecuali. Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang hebat, keduanya tumbuh agak lebih waspada. Bayoi mendekati pintu masuk, tetapi setelah dia melirik ke dalam, kulitnya menjadi pucat. Hani segera muncul di sisinya dan melihat ke dalam. Ada gua selebar 100 meter penuh dengan stalaktit, dan cahaya hijau samar-samar bersinar dari dinding dan atas. Ada pilar batu setinggi 10 meter di tengah. Meskipun itu kasar dan biasa-biasa saja, ada mayat kering yang terikat erat di sekelilingnya dengan rantai. Kepalanya yang menggantung tanpa kehidupan dengan rambut abu-abu panjang menutupinya, dan perutnya ditanduk dengan semua organ yang tumpah. Apalagi Bayoi. Adegan aneh ini telah membuat pemandangan yang mengejutkan bagi Hani juga. Dia mengerutkan bibirnya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, ketika pedang biru di tangannya mengeluarkan tangisan panjang tanpa henti, diikuti dengan gemetar liar. Dengan sedikit pengertian, dia melemparkan pedang itu ke udara. Itu melesat ke arah pilar batu dalam garis biru, dan berubah menjadi bentuk aslinya setinggi setengah kaki sebelum berputar di sekitar mayat kering dan mengeluarkan tangisan lagi. Mayat itu adalah Tuan Pedang. Tampaknya inti emas mereka disita dan mati. Bayoi menghela nafas panjang dan memasang ekspresi yang sedikit terganggu. Hani dengan dingin berkata, "Dia tidak mati secara normal. Orang ini digunakan sebagai pengorbanan hidup untuk teknik jahat." Pengorbanan hidup. Dalam keterkejutannya, dia akhirnya memperhatikan formasi mantra selebar 40 meter di gua. Dia tidak segera menyadarinya karena debu yang telah berkumpul di atasnya. Hani mengangguk. "Aku tidak tahu formasi pengorbanan mana ini. Saya harus melihat lebih dekat untuk mengetahuinya." "Itu mudah, serahkan padaku." Bayoi tersenyum dan meludahkan kipas kristal miniatur. Dalam kilatan cahaya dingin, kipas itu melebar hingga 1 kaki panjangnya dan melambai di gua. Angin kuning menyapu debu ke udara, menghalangi pandangan seluruh gua. Tetapi dengan cahaya yang mengelilingi tubuh mereka, Hani dan Bayoi mengabaikan debu dan memeriksa formasi di tanah, seolah-olah itu tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Pada saat itu, lebih dari 40 meter di belakang mereka, cahaya gelap dengan lemah bersinar dari tanah, diikuti oleh munculnya siluet hitam, tetap tak bergerak dalam posisi berjongkok. Ketika siluet hitam memperhatikan bahwa keduanya tidak bereaksi, cahaya merah menyala dari matanya, dan tubuhnya melesat ke depan. Sepanjang jalan, itu memiringkan kepalanya dan memekik, melepaskan garis hitam ke arah Bayoi. Siluet bermaksud menyerang keduanya secara bersamaan. Hani tiba-tiba membalik tangannya dan memanggil tangan cahaya biru di udara. Ini secara akurat meraih siluet hitam dan menahannya di tempat. Adapun garis lurus menuju Bayoi, dia dengan anggun menyapu payungnya. Payung melepaskan kilatan cahaya putih pada kontak dengan garis hitam dan menangkis serangan dengan mudah, meninggalkan lubang sedalam 1 inci di dinding batu. Bayoi tersenyum ketika dia melihat siluet yang ditangkap oleh tangan cahaya. Itu memiliki tubuh ular skala hitam yang membentang sepanjang 15 meter, wajah kerak, dan 2 lengan aneh yang masing-masing memegang paku tulang sepanjang kaki. Meskipun monster itu dengan kuat digenggam, dia berjuang keras dengan sekuat tenaga, dan dengan marah memelototi keduanya dengan mata merahnya. Kera bencana, mereka benar-benar ada di dunia ini. Bayoi merasa khawatir setelah melihat monster itu. Hani melirik hantu dan dengan santai berkata, "Saya mendengar hantu ini adalah sesuatu yang kental dari kebencian manusia di daerah Yin yang berat. Ini sangat ganas, suka membunuh, dan menikmati memakan otak manusia hidup. Selain itu, dia mampu meniru suara hantu apapun. Tampaknya peluit mayat halus dari sebelumnya adalah perbuatannya. Saya sudah melihat beberapa catatan. Tapi ini pertama kalinya saya bertemu hantu seperti ini. Namun itu tidak terlalu kuat dan sedang menunggu kematian untuk berani menyerang kita." Bayoi mendengus dan memandangi kera bencana dengan jijik. Apa gunanya menjaga monster ini tetap hidup? Akan lebih baik untuk membunuhnya. Dia kemudian menunjuk makhluk itu, melepaskan seberkas cahaya biru untuk melilit hantu dan menyegelnya dengan lapisan es. Hani diam-diam tersenyum dan memerintahkan tangan cahaya untuk mengerahkan kekuatan,
menghancurkan monster beku menjadi potongan-potongan kecil. Pada saat itu, debu yang menyapu udara telah jatuh kembali ke tanah, tetapi mereka sudah jelas melihat formasi mantra. Hani menyipitkan matanya dan dengan tenang berjalan untuk memeriksa lebih lanjut. Adapun Bayoyi, dia tampak tidak tertarik dan sebaliknya mengalihkan perhatiannya ke dinding gua. Setelah beberapa lama, Hani akhirnya berkata, "Formasi mantra ini adalah untuk memurnikan hantu dan sudah kuno. Juga..." Bayoyi mengalihkan perhatiannya kembali ke formasi mantra dan dengan bingung bertanya, "Juga apa?" Juga tahun yang terukir pada formasi mantra tampak jauh lebih tua dari mayat yang dikeringkan. Seharusnya sudah diletakkan sejak zaman kuno. Hani berkata dengan nada yakin. Bayoyi menatap Hani dengan heran. Jadi seperti itu. Bagaimana saudara Han dapat menentukan ini? Hani tertawa kecil dan berkata, "Ini hanya sesuatu yang saya simpulkan dari pengalaman saya sendiri." Bayoyi berhenti sejenak sebelum mengeluarkan tawa dan menjatuhkan topik pembicaraan. Misteri di balik area ini tidak ada hubungannya dengan kita. Karena tidak ada hal lain di sini, ayo pergi. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang terbang biru ke dalamnya sebelum meletakkannya di kantong penyimpanannya. Hani mengangguk dan keduanya mulai pergi. Tapi saat mereka mendekati pintu masuk, Hani tiba-tiba merasakan sensasi aneh dan tidak nyaman. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti dan berbalik untuk melihat mayat kering yang dirantai. Apa ada sesuatu yang salah? Bayoyi bertanya dengan sedikit kebingungan.